Selamat datang di Dani Jidat and this is my friend horror story. Oke, selamat datang teman-teman di channel Dani Jidat. Yang kali ini sama kita akan bercerita horor kembali dan gue kedatangan satu orang. Mungkin beberapa teman dari Discord Repsol juga sudah kenal dengan satu orang ini, yaitu Jin Kura-Kura ya. Halo. Yang katanya udah punya cerita tentang horor. Tapi sebelum kita mulai cerita, gue mau nanya juga sama Jin Kura-Kura ini adalah cerita yang lo alami sendiri atau dari orang lain? Banyak sih Bang. Ada yang dari gua, ada yang teman-teman gua yang istilahnya gua itu cuma jadi panitia, jadi teman-teman gua yang ngabarin, yang nginfoin gitu lah. Ada yang kayak gitu. Oke, kalau gitu kita akan mulai. Ada berapa cerita, bro ya? Ini durasinya sampai berapa nih, Bang? Mungkin kita akan mulai satu cerita dulu ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu silakan Bung Jin Kura-Kura untuk bercerita. Oke, jadi ini ceritanya waktu gua zaman SMA, Bang. Oke. SMA dulu itu sekolah seni rupa ya, SMK ya. Ya karena SMK lah istilahnya. Kalau dulu nama sekolah itu SMSR, kalau sekarang nama SMK. Nah, di sekolahan gue itu kan sekolah negeri itu waktu itu 2 sekolah yang berjejer gitu, Bang. Oke. Nah, kalau yang di depan gue itu sekolahnya itu sekolah musik sama sekolah adat. Adat kayak tari, kayak seni musik, kayak karawitan, kayak gitu-gitulah. Wayang, pendalangan kayak gitu tuh. Itu ada jurusannya itu, sekolah musik ya. Nah, sekolah gua itu khusus yang sekolah Pak. Jadi kayak di kafe, kayak seni rupa kayak gitu-gitulah. Tapi itu karena sekolahnya itu deketan. Jadi sekolah gua di belakang, sekolahnya ini tuh di depan gitu, Bang. Jadi kalau mau masuk sekolah gua itu pintunya jadi satu gitu. Berarti harus lewat juga ya. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, kejadiannya ini masih ingat gua itu waktu itu kelas 3, waktu ujian UNAS SMK kan ada UNAS praktek tuh, Bang. UNAS mata jurusan gitu loh. Ini kejadiannya itu malam jam sekitar 9:30-an lah. 9:30 malam? Yes. Waktu itu gue sama teman-teman gue itu niatnya tuh mau nginep, Bang. Mau nginep di sekolahan untuk ngelembur tugas untuk UNAS-nya ini, ujian nasionalnya ini. Nah, waktu itu gue masih ingat, gue itu kan ikut organisasi siswa gitu lah, bukan OSIS tapi kayak komunitas gitulah. Nah, gue punya teman-teman komunitas ini, komunitas kerohaniawan ini, itu waktu itu gue habis istirahat, habis sholat isya kalau nggak. Jadi ya itu ada beberapa teman itu yang kebagi di masjid, ada beberapa teman itu yang di dalam ini lab. Waktu itu kan ngerjainnya di lab, pang kerjanya gitu. Nah, jadi waktu itu gue sama teman-teman gue itu beberapa itu niatnya mau cari makan, Bang, untuk malam buat cemilan gitu, buat teman kerja gitu. Nah, jalan kita untuk keluar itu kan lewat sekolahan tadi, Bang, kan sekolah gue itu di belakangnya sekolah tadi, jadi satu. Nah, di situ itu ada ruang musik, gamelan, ruang gong gitu loh, Bang, kayak nyimpen storage untuk musik-musik kayak gitu tuh. Nah, itu waktu gue lewat, Bang, itu gelap gulita loh, Bang ya. Itu gelap gulita, tidak ada orang, tidak ada manusia. Jadi ya adalah penjaga sekolah, tapi kan dia kan tinggalnya nggak di situ, tapi ruangannya agak jauh. Itu musiknya bunyi, Bang. Musiknya bunyi sendiri. Bunyinya tuh bunyi kayak gimana ya, bro? Bunyi Jawa itu loh, Bang. Lu tahu kalau pernah nonton wayang kan, Bang? Ada sindennya, ada ya gamelannya bunyi, ya sekarawitan lah. Kalau Bang Dani bisa mengimajinasikan kayak nonton wayang lah istilahnya. Dan jadi, itu maksudnya musiknya tuh berarti musik lagu lengkap ya? Musik Jawa gitu loh, Bang, kayak ada sindennya, ada dalangnya. Bukan kayak ketukan ting ting ting, bukan, tapi kayak lagu musik penuh ya. Nah, betul. Kalau Bang Dani itu tahu lagu Jawa yang gamelan-gamelan yang diputar-putar di pewayangan, ya persis kayak gitulah kurang lebih. Oke. Tapi anehnya itu tidak ada orang yang mainin. Oke. Lo lihat nggak ke dalam? Gue itu lewat, Bang, sebelahnya ruangan itu. Oke. Gue jalan gitu sama teman gue denger ini siapa ya malam-malam main musik gitu ya. Dan gue itu sama teman gue itu bertiga itu
saling tanya-tanyaan, loh ini siapa ya? Kok apa namanya ada suara ini. Nah, gue sama teman gue ini kepo ke deketin ke situ ke apa namanya ke ruangannya itu. Nah, pas kita tengok ruangannya itu gelap bang. Jadi ada suara keluar dari situ bang. Pada saat lagi lo lihat, suara lagunya tetap jalan. Jalan. Tambah lebih kencang bang, tambah lebih kencang. Jadi gue sama temen gue itu lari, kan itu kan kita kan mau cari makan tuh bang, kita keluar lari sampai ya sekitar mungkin habis depan gerbang lah, sekitar ya 10-20 meteran gitu ada warung kopi. Gue sama temen gue itu kayak ya apa ya keringet dingin gitu loh bang, keluar gitu. Wah, ini apa nih? Terus gue SMS temen gue yang di sekolah. Nah kebetulan temen gue itu beberapa di situ juga sebenarnya kepo juga gitu bang. Nah ada satu orang itu yang indigo kalau nggak salah. Oh oke. Jadi ya bisa lihat kayak gituan lah bang istilah. Nah itu dari teman gue ini yang dari sekolah ini nyamperin ruangan itu dan bener itu di situ tuh kayak ada pentas musik lah istilah. Oh temen lo yang indigo tuh ngelihatnya begitu ya? Betul. Akhirnya bang, gue sama teman gue waktu itu bingung nih gimana nih. Akhirnya gue minta tolong sama teman-teman gue itu untuk ya udahlah kita cancel aja lah malam ini, nggak jadi nginep lah. Kita balik aja gitu. Akhirnya kita balik bang. Malam itu akhirnya kita nggak jadi nginep dan pulang dari gitu. Nah keesokan harinya entah itu 2 hari atau 3 hari kejadiannya pindah bang. Maksudnya? Kejadiannya pindah nggak di ruang ini, nggak di ruang musik ini, nggak di ruang musik lagi, tapi di sekolah gua. Di ruang storage penyimpanan untuk seni rupa kayak lukisan patung-patung gitu loh bang. Nah, itu pas kita masuk itu beberapa teman-teman itu ngomong ada suara ketawa gitu bang di ruang penyimpanannya itu. Kan kita kan ya nggak apa ya pertama kan nggak percaya tuh bang, nggak percaya. Terus tapi setelah saya sama teman-teman saya ini deketin lagi tambah kenceng bang. Lu juga dengar berarti? Dengar, tapi gue kan nggak masuk bang. Gue itu di belakangnya ruangan di kantin. Jadi ruangannya itu dekat kantin. Nah, gue itu dengarnya dari dekat kantin dari belakangnya gitu. Oke. Nah, itu terus teman gue yang indigo ini sempat lihat lukisan-lukisan itu bergerak-gerak gitu loh bang. Lukisan yang di dalam sama patung-patung itu gerak-gerak gitu. Tapi gue nggak bisa lihat. Cuman dengar suaranya aja gitu. Ketawanya tuh kayak apa bro? Maksudnya ketawa seperti orang kayak gimana gitu ketawanya itu? Itu kayak ketawa orang ngehina gitu loh bang, kayak orang ngerendahin gitu. Iya. Gue gak bisa niruin tapi ya seperti ketawa kalau kita lihat dulu kayak kerajaan pas mereka bertanding ada musuh yang kalah diketawain gitu. Betul. Kayak di film-film kan kayak begitu ya. Betul bang. Jadi kurang lebih gitulah. Jadi apa sejenis itulah gitu. Jadi akhirnya gue sama teman-teman gue itu pada ketakutan nih bang, panik semua ini. Akhirnya sempat apa ya cerita sama bukan ustadz atau apa, tapi kayak guru ngaji gitulah gitu. Jadi usut punya usut ternyata ada beberapa yang memang ganggu waktu ganggu supaya teman-teman itu nggak konsen ngerjain ujiannya itu. Oke, terus? Tapi gue sama teman-teman gue itu pada nggak percaya gitu loh, ada orang yang sampai setega itulah. Oh, jadi ada orang yang sengaja. Kalau dia aja bilangnya kayak gitu bang. Jadi ada orang yang kayak ngirim gitu atau apa gitulah istilahnya, gue nggak ngerti lah bang. Jadi bukan tempat itu, tapi ada orang yang membuat seperti itu. Ya jadi apa ya? Mungkin itu salah satu bentuk apa ya bang? Gue nggak ngerti ya bang. Kalau orang cari inspirasi itu kayak ada yang dibantu gitu loh bang. Jadi dia itu kayak yang ngebantu dia untuk nyari inspirasi gitu si oknumnya ini loh bang, maksudnya gitu.
Jadi itu penunggunya yang bantu dia kalau dia butuh inspirasi, dia butuh ide kayak gitu gitulah. Itu yang bantu katanya. Oke. Nah, ya kebetulan kan kita kan orang asing tuh bang di situ bang. Jadi kita digangguin gitu istilahnya gitu. Oh, I see. Tapi sampai detik terakhir tahu nggak siapa orangnya? Nggak tahu bang, kita juga nggak kepo untuk cari tahu karena Iya sih. kita ketakutan udah apa ya, kita kan udah terkuras untuk UNAS tuh bang waktu Iya itu bang. betul. Jadi udah ya udahlah lupain aja lah, mungkin itu sudah jadi apa ya, biar jadi urban story gitu, adik-adik kelas gitu. Adik-adik kelas pun juga ada yang sempat ngalami juga katanya bang ya, tapi gua nggak denger langsung kayak gimana, cuman hanya denger desas-desusnya aja gitu. Berarti kalau nggak memang sudah terbiasa kah di sekolah lo itu bahwa lo bisa nginep gitu? Jadi waktu itu untuk case-case khusus bang ya. Jadi kan kalau jurusan saya itu kan di kafe bang. Itu kan memang kita dikasih waktu 1 minggu untuk ngerjain project. Kita dikasih kunci, terus kita didaftarin di ini loh bang, sekolahnya siapa. Dan memang ada beberapa peralatan yang memang bisa dipakai di sekolah gitu, makanya lo nginep di situ ya? Bang, waktu itu kan ada yang teman-teman itu tugasnya itu kan banyak bang. Ada yang cuman ini bikin gambar di kanvas, ada yang gambar bikin advertising. Nah, gue sama teman gue itu beberapa itu ada yang bikin ini bang, edit iklan. Oh, I see. Iklan, jadi ada mata pelajaran gitu. Dan itu di sekolah itu ada komputer bang. Komputernya waktu itu kan kita ngeditnya kan pakai Final Cut Pro bang. Jadi Mac-nya itu ada di sekolah. Oh, makanya mau nggak mau jadi anak-anak tuh pada suka nginep gitu. Oke. Tapi beberapa itu ada yang kayak udah punya laptop sendiri itu pun tetap join ke situ karena mungkin cari teman atau cari kebersamaan lah gitu lah. Iya benar-benar. Memang jadi kalau dilihat ini bahwa begini, sebelum lo mengalami, lo sudah dengar desas-desus ini belum di sekolah lo? Jujur gue nggak pernah dengar bang. Jadi maksudnya emang dari dulu tuh sekolah lo tuh begini. Karena gue itu kan apa ya bang, bukan tipe yang gampang percaya hal yang seperti itu loh bang. Ya. Jadi separuh kalau gue nggak mengalami sendiri itu gue nggak akan 100% percaya gitu. Dan gue juga bukan tipe orang yang sangat kipu-kipu gitu. Jujur gue bukan seperti itu soalnya bang. Jadi makanya kayak urban story itu kebanyakan memang gue ngalami sendiri atau gue juga sempat terlibat di dalamnya. Tapi setelah itu cerita yang lo bilang tadi yang ruangan musik, ruangan lukis, karena menurut gua kalau teman-teman di sini yang nonton ngebayangin tuh bisa kebayang ya mau alat musik, terus lo bisa kebayang ruang lukis dengan banyak lukisannya kan? Bisa kebayang kan? Itu setelah itu terjadi itu menjadi satu bahasan sekolah nggak sih? Kalau dari adik kelas memang ada yang beberapa yang sempat ketika kita reuni bang yang ke situ itu sempat memang ada beberapa yang nyinggung kayak gitu. Oh. Kalau yang ruang musik itu memang udah dari dulu sih bang kan, jadi udah kan itu masalahnya ruang musik sama tempat naruh wayang itu berdekatan bang. Sangat kental nuansa ininya ya. Iya. Betul. Jadi bisa dibilang urbannya memang di situ. Tapi kalau yang khusus ruang seni rupa ini itu gue baru dengar ya pas zaman gue ini bang. Oke. Karena itu hampir tiap hari loh bang. Kalau kita pulang malam bang ya di atas jam 9 itu pasti bunyi bang. Itu ruangan itu bang, ruangan musik itu bang. Oh pasti. Pasti bunyi. Padahal gak ada orang di dalamnya bang. Kalau pasti bunyi itu kan berarti tiap malam ya ada ya berarti. Dan tapi gini bang, jadi bunyinya itu pelan, tapi bunyi paling kencang itu setiap hari Kamis. Oh, I see. Kamis malam itu paling kencang suaranya. Sisa harinya itu kedengaran cuma nggak terlalu keras banget gitu. Nah yang Kamis malam ini, entah kenapa ya Kamis malam itu selalu kencang. Iya. Jadi itu cerita yang pertama ya. Berarti dari Jin Kura-Kura ini punya cerita banyak ya. Kita akan pangkas jadi beberapa part karena biar ceritanya juga jelas dan pasti.
Nanti mungkin kita akan sambung di next cerita, dan gue juga berterima kasih pada Jin Kura-Kura. Jadi kita Siap, tunggu siap. part berikutnya, dan see you next video guys. Bye bye.